Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nur Laila Yuliani SEMSC dan teman-teman yang sedang berbahagia. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang akuntansi yayasan dan universitas. Dan kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Muhammad Fahri Santoso, NPM 200032, Dwi Wahyu Aryani 200042, Syarifah Lailatul Husna 200043, Dea Entika Nindira 200050, Valentino Rizky Fauzi Putra 200059, dan yang terakhir Kurnia Desi Murtiningsih 200064. Pengertian yayasan akuntansi. Apa itu yayasan? Menurut UU Nomor 16 Tahun 2001, sebagai dasar hukum positif yayasan, pengertian yayasan adalah badan hukum yang kekayaannya terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan sebagai badan hukum mampu dan berhak serta berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan perdata. Yayasan merupakan subjek hukum dan dapat melakukan perbuatan hukum. Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh yayasan yang berbadan hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu berhak untuk mengajukan gugatan, dan B. Kewajiban. Wajib mendaftarkan yayasan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan status badan hukum. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Syarifah Lailatul Husna, NPM 0043. Sini saya akan membahas tentang sifat dan karakteristik yayasan. Yang pertama ada sumber pembiayaan atau kekayaan. Sumber pembiayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. Selain itu, yayasan juga memperoleh sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat seperti wakaf, hibah wasiat, dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua ada pola pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban manajemen merupakan bagian terpenting bagi kredibilitas manajemen di yayasan. Tidak terpenuhinya prinsip pertanggungjawaban tersebut dapat menimbulkan implikasi yang luas. Yang ketiga ada struktur organisasi yayasan. Struktur organisasi yayasan merupakan turunan dari fungsi, strategi, dan tujuan organisasi. Yang keempat ada karakteristik anggaran. Anggaran merupakan artikulasi dari hasil perumusan strategi dan perencanaan strategi yang telah dibuat. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan yayasan yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Dan yang kelima ada sistem akuntansi. Sistem akuntansi merupakan prinsip akuntansi yang menentukan kapan transaksi keuangan harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Pada sebuah yayasan, penekanan diberikan pada penyediaan biaya data yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang menggunakan sistem akuntansi berbasis aktual, yaitu akuntansi pendapatan dan biaya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tujuan yayasan. Setiap organisasi termasuk yayasan memiliki tujuan yang spesifik dan unik yang dapat bersifat kuantitatif dan maupun kualitatif. Tujuan kuantitatif mencakup pencapaian laba maksimum, penggunaan pasar, pertumbuhan organisasi, dan produktivitas. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, yayasan mempunyai fungsi sebagai perantara hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan berdasarkan perundang-undangan. Di sini kami akan melanjutkan penjelasan yaitu akuntabilitas yayasan. Yang pertama, tujuan keuangan. Tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota pengelola, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya yayasan. Pihak pemakai laporan keuangan yayasan memiliki kepentingan bersama dalam rangka menilai jasa yang diberikan
untuk memberikan jasa tersebut. 2. Mengelola, melaksanakan tanggung jawab dan aspek lainnya dari kinerja yayasan. Tujuan laporan keuangan termasuk mencatat atas laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai yang pertama itu jumlah dan sifat aktiva, kewajiban maupun aktiva bersih suatu yayasan. 2. Pengaruh transaksi, peristiwa dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aktiva bersih. 3. Jenis dan jumlah arus masuk maupun arus keluar sumber daya selama satu periode dan hubungan di antara keduanya. Yang keempat, suatu yayasan mendapatkan dan membelanjakan kas untuk memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi terhadap likuiditasnya. Yang 5, usaha jasa suatu yayasan. Yang 2, unsur-unsur dalam sistem akuntansi di dalam akuntabilitas yayasan. Sistem akuntansi itu ada buku, cek, jurnal, buku besar, jurnal penutup, jurnal penyesuaian, dan lain-lain, dan serangkaian proses dan prosedur yang ditetapkan oleh karyawan maupun staf-staf, sukarelawan, dan para profesional dari luar yayasan. Tujuan sistem akuntansi adalah untuk memastikan bahwa data keuangan dan transaksi ekonomi diinput secara tepat ke dalam akuntansi maupun laporan-laporan yang perlu disajikan secara akurat dan tepat waktu. Siklus akuntansi. Siklus akuntansi itu ada 3 bagian. Pertama, tahap-tahap untuk mencatat transaksi akuntansi terdiri dari 3 tahap. Yang pertama itu kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti mencatatan. Kegiatan ini bukti transaksi itu ke dalam buku harian maupun jurnal. 3. Itu memindahkan bukuan buku besar dari jurnal umum berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam akun-akun buku besar. Yang kedua, itu ada tahap pengintisaran. Di dalamnya itu untuk menyusunan neraca saldo atau disebut trial balance berdasarkan akun-akun buku besar. Yang kedua, itu pembuatan ayat-ayat jurnal penyesuaian. 3. Untuk menyusun kas kerja. Yang keempat itu untuk membuat pembuatan ayat jurnal penutup. Yang kelima itu untuk pembuatan neraca saldo setelah penutupan. Yang keenam itu untuk pembuatan ayat jurnal pembalik. Yang tahap ketiga itu tahap melaporan. Di dalamnya itu ada laporan surplus atau laporan aktivitas, 2 laporan arus kas, laporan perubahan aktiva bersih, dan laporan untuk atas laporan keuangan. Saya Dia Etika Nindira, NPM 20.01.02.0050 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Perbedaan antara akuntansi untuk yayasan dan organisasi bisnis. Yang pertama, akuntansi untuk sumbangan. Yayasan yang memenuhi syarat mendapat status bebas pajak akan ditunjuk untuk menerima sumbangan, yaitu pajak yang sudah dikurangi untuk donor. Yang kedua, kapitalisasi dan penyusutan aktiva.
Yayasan perlu mencatat pembelian peralatan dan barang substansial jangka panjang. Dan yang ketiga, klasifikasi biaya fungsional. Yayasan perlu melaporkan pengeluaran kas sesuai dengan klasifikasi fungsinya. Yang keempat, implikasi perbedaan antara akuntansi non-profit dan akuntansi swasta. Implikasi dari perbedaan praktek akuntansi non-profit dan akuntansi swasta adalah diperlukannya keahlian tambahan bagi personal, penasihat keuangan, atau auditor. Jadi, sumbangan dan pembelian barang-barang serta peralatan yang memerlukan penanganan khusus diatur dengan melibatkan seorang akuntan spesialis yayasan. Kedua, akuntansi universitas. Pengertian akuntansi universitas. Universitas merupakan salah satu institusi pendidikan yang membentuk perguruan tinggi selain akademik, politeknik, dan institut. Dalam pengaturannya, universitas dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, universitas yang dikelola pihak swasta melaksanakan akuntansinya dilaksanakan berdasarkan standar akuntansi yang dikembangkan oleh Financial Accounting Standard Board atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan, khususnya dalam pernyataan nomor 117 tentang laporan keuangan untuk organisasi nirlaba. Yang kedua, universitas yang dikelola pihak pemerintah. Pelaksanaan akuntansinya dilaksanakan berdasarkan standar akuntansi yang dikembangkan oleh Government Accounting Standard Board atau Dewan Standar Akuntansi Pemerintah, khususnya dalam pernyataan nomor 15 tentang model pelaporan keuangan untuk universitas. Saya Purniadisi Murtiningsih, NPM 20.0102.0064, akan melanjutkan presentasi yang selanjutnya, yaitu struktur dana di universitas. Yang pertama, dana lancar atau current funds. Dana yang didirikan oleh universitas untuk mengelola kekayaan atau sumber daya yang akan digunakan dalam rangka membiayai kegiatan operasional sehari-hari. Dana lancar dibagi menjadi dua, yaitu dana yang penggunaannya tidak ada batasan dan dana yang penggunaannya terbatas. Yang kedua, dana pinjaman atau loan funds. Dana yang didirikan untuk mengumpulkan dana yang akan digunakan untuk memberikan pinjaman baik kepada pegawai pemerintah maupun pihak lain. Yang selanjutnya, yang ketiga, dana abadi atau endowment funds. Dana yang dikumpulkan dan kemudian dikelola oleh universitas tidak untuk penggunaan jangka pendek. Dana ini diabadikan kemudian dikelola dalam bentuk investasi yang hasilnya bisa dimanfaatkan untuk penggunaan jangka pendek. Dana anuitas pensiun atau annuity and life income funds, dana pensiun yang dikelola universitas. Yang terakhir yaitu dana pembangunan. Dana yang dikumpulkan dengan tujuan penggunaan berupa pembangunan gedung, fasilitas, dan aktiva lain. Yang terakhir yaitu 3 laporan keuangan yang harus dibuat oleh universitas. Yang pertama, laporan pendapatan, belanja, dan beban lainnya. Yang kedua, laporan perubahan saldo dana, dan yang terakhir yaitu neraca kombinasi. Baik, yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Lancar tidak terikat. Dana lancar tidak terikat on-site current fund mencatat dana yang dapat dibelanjakan untuk menjalankan aktivitas utama dari universitas dan yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu. Dasar-dasar akuntansi untuk dana lancar tidak terikat adalah akrual, seperti yang digunakan untuk entitas komersial. Bagian keuangan universitas menyiapkan rincian anggaran menurut fungsi, objek, departemen, dan kelompok belanja. Format ayat jurnal anggaran sebagai berikut, yaitu anggaran pendapatan di debit dan estimasi belanja di kredit, dan saldo dananya adalah dari jumlah tersebut. Ayat jurnal ditutup pada akhir periode. Akuntansi dana universitas juga menggunakan sistem equivalence untuk mencatat pesanan pembelian yang dilakukan. Ketika ada pesanan pembelian, jurnalnya adalah beban belanja di debit dan cadangan beban belanja di kredit. Ketika pesanan sudah diterima, jurnalnya adalah cadangan beban belanja di debit dan beban belanja di kredit. Belanja di debit dan kas di kredit. Dana lancar terikat. Dalam dana lancar terikat dapat digunakan untuk tujuan operasional dari universitas impian sesuai batasan yang ditetapkan oleh eksternal yang merespon dana tersebut. Penerimaan dana dengan pembatasan restriction dicatat sebagai peningkatan dalam kas dan saldo utama.
namun tidak diakui sebagai pendapatan sampai ketentuan yang membatasi penggunaan dana tersebut dipenuhi dan dana dibelanjakan sesuai dengan cara yang telah ditetapkan. Ayat jurnal penerimaan dana dalam dana lancar terikat, yaitu kas di debit dan saldo dana di kredit. Sedangkan untuk ayat jurnal ketika dana tersebut dibelanjakan, yaitu belanja di debit, saldo dana di debit, dan kas di kredit, serta pendapatan di kredit. Terima kasih, itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.